rekam ya, sudah. Ya, nah dari 4 komponen yang dianalisis itu ternyata di buku BIPA, Sahabatku Indonesia Perguruan Tinggi B2, itu karya sastra dengan lingkungan sebagai setting ada, tapi karya sastra yang bertemakan lingkungan dengan diksi itu belum. Kemudian tokoh-tokoh yang menjadi konflik ada, lalu karya sastra yang mengenalkan lingkungannya juga belum. Sedangkan yang buku Sahabatku Indonesia untuk anak sekolah, ini ada pada poin karya sastra dengan lingkungan sebagai setting, lalu karya sastra yang bertemakan lingkungan dengan menggunakan diksi simbol tertentu. Yang kedua dan ketiga keempat tidak ada. Buku keren karena ini bisa dikatakan bilingual ya, ada beberapa petunjuk itu menggunakan bahasa asing. Nah, ternyata di buku keren 4 ya, itu selevel dengan B2, hanya ada pada karya sastra yang mengenalkan lingkungan dalam tujuan ceritanya. Kemudian jalan bahasa, ini meskipun ada semua, tetapi dalam buku itu tidak menjelaskan teks, tetapi hanya semacam kutipan dalam latihan-latihan tata bahasa. Ya. Dan ini secara keterampilan berbahasanya juga belum memenuhi kriteria untuk yang aspek keterampilan berbahasa. Nah, setelah adanya analisis terhadap buku dari 4 buku yang ada di 9 atau 10 perguruan tinggi penyelenggara Dharma Siswa, ada analisis kebutuhan yang kemudian dibagikan, yang harapannya nanti bisa mewadahi atau kami wadahi untuk menjadi buku BIPA yang sekarang. Harapannya di analisis kebutuhan itu, buku ajar BIPA difokuskan pada wilayah Jawa Tengah. Karena sekarang APP BIPA juga sudah masuk ke provinsi-provinsi yang tentu ini tiap lingkungan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara Jawa Tengah dengan Bali, Jawa Tengah dengan Jogja. Ini tentu tidak bisa. Maka harus ada buku ajar BIPA yang memang difokuskan pada wilayah Jawa Tengah. Kemudian disajikan secara lengkap di semua unit dengan setting Jawa Tengah. Buku ajar BIPA mencakup kompetensi 3 ya, pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Buku ajar yang dibuat itu khusus untuk Dharma Siswa. Lalu satu buku ajar ini ada satu paket gitu, keterampilan berbahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia maupun catatan budaya. Lalu materi dalam buku ajar BIPA juga memuat materi sastra. Nah, mengapa? Ya karena dengan sastra ternyata ada penghalus budi ya. Secara tidak langsung jika seseorang itu belajar sastra, itu kepekaan rasa, kepekaan pikiran, itu pasti berbeda. Maka saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya, kalau kalian sering membaca karya sastra, itu ketemu orang di jalan itu simpati, empatinya itu akan berbeda. Secara tidak langsung akan muncul gitu. Nah, ini mohon maaf bukan berarti menafikan bagi yang mereka tidak suka sastra, empati simpatinya tidak bagus, tidak. Tentu ini personal ya, tetapi dengan mengasah sastra, saya pikir kepada mahasiswa asing, nah ini akan membuat mereka memiliki Jawa Tengah, ikut merawat, karena itu tujuan ekologinya memang di situ. Lalu materi sastra dikhususkan pada tema lingkungan, supaya apa? Ketika Dharma Siswa tinggal di Jawa Tengah selama 1 tahun, mereka tidak bersikap apatis. Jadi justru mereka dengan membaca atau mempelajari buku BIPA bermuatan sastra lingkungan itu, mereka ya seolah-olah memiliki, ikut merawat ya. Jadi ya seperti halnya kita tinggal di Jawa Tengah ya otomatis kita juga nama baik, kemudian menjaga, merawat, melestarikan lingkungan Jawa Tengah otomatis juga akan lebih begitu. Kemudian materi sastra mencakup semua genre yang tadi sudah dianalisis di buku, ternyata hanya prosa lama, maka ada analisis kebutuhan ya harapannya nanti ke tiga genre itu. Kemudian pengembangan prototipe yang dari hasil analisis kebutuhan itu
terbitlah ya buku yang berjudul Semarang Indonesia, buku ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA 4, program dan mahasiswa, bermuatan sastra lingkungan Jawa Tengah. Ini tentu tidak perlu ditanya mengapa warnanya ungu ya. Nah, tujuannya yaitu membantu pengajar BIPA. Jadi memang mudah-mudahan kalau nanti buku ini sudah jadi, saya menghibahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Jadi semua penyelenggara dan mahasiswa akan mendapatkan buku ini. Yang kedua, mengenalkan lingkungan-lingkungan Jawa Tengah yang menjadi tempat para mahasiswa asing program dan mahasiswa Republik Indonesia selama 1 tahun. Yang ketiga, menginformasikan sejarah. Karena ternyata saya sendiri juga jadi tahu bahwa ada pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian selama ini kalau lewat Polda biasa, ternyata sekarang jadi tahu ada Reservoir Siranda. Itu ternyata dulu menjadi bukti sejarah. Rumah Sakit Karyadi, ya, itu ternyata ada sejarah-sejarah yang luar biasa. Lalu melestarikan sastra lingkungan dengan mengenal, melestarikan sastra khususnya lisan ya, karena ada sastra lama ya yang ternyata juga perlu kita berikan kepada mahasiswa asing karena ini akan mengubah sikap untuk mengindonesia, bukan menjadi WNI ya. Mereka bukan menjadi WNI tetapi mengindonesia, artinya nanti berkaitan dengan sikap. Mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah melalui teks-teks bacaan, gambar yang disajikan. Nah, ini juga menjadi kaitan nanti dengan Dinas Pariwisata, mudah-mudahan karena ternyata mahasiswa yang ada di Jawa Tengah dan mahasiswa, mungkin bisa ditanyakan ke mahasiswa Bapak Ibu, tidak semua itu hobi backpacker. Ya. Kalau backpacker mungkin ketika mereka DRI di Jawa Tengah, mereka bisa menjelajah bahkan se-Indonesia. Tapi jika tidak, mereka tidak tahu Solo. Ya. Kalau yang tinggal di Semarang tidak tahu Baturaden, atau yang Unsur tidak tahu Semarang. Taunya ya Jakarta, taunya Jakarta untuk ketika mereka datang lalu dibawa ke Purwokerto ya sudah gitu. Nah, ini jangan sampai sehingga siapa tahu dengan buku ini, oh mereka jadi tahu Karimun Jawa, jadi tahu Keraton Solo, jadi tahu Baturaden. Gitu. Nah ini yang harapannya mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Kemudian bagian-bagian buku ajar BIPA B2 atau BIPA 4 ada 3 bagian, awal, isi, dan akhir. Awal saya pikir seperti yang memang sudah di dalam buku teks atau buku ajar yang ada. Sampul depan, kemudian halaman Prancis, identitas buku, prakata, pemetaan KI, dan daftar isi. Sedangkan di dalam bagian isi ada 10 unit lingkungan Jawa Tengah dengan tema-tema itu. Lalu bagian akhir ada indeks, daftar resensi, khususnya referensi gambar, mohon maaf, daftar referensi gambar, karena rata-rata teks-teks itu saya buat sedemikian hasil pribadi, sehingga tidak mengambil dari beberapa sumber, karena satu belum ada, yang kedua karena memang ingin autentik dan originalitasnya itu tetap muncul. Lalu sampul belakang. Nah, penjelasan sampul buku. Yang pertama, mengapa Semarang Indonesia? Mungkin Bapak Ibu yang rawuh di sini nanti bertanya-tanya, tetapi ini sudah mendapat masukan dari promotor saya bahwa awal pertama asumsi saya itu bisa dibaca Semarang, bisa dibaca Semara. Tetapi ternyata ada masukan bahwa Semarang pakai G, tidak boleh pakai K. Nanti akan menyalahi aturan nama ibu kota provinsi kok diselengkan begitu sehingga tidak diperbolehkan. Maka ini sudah menjadi catatan, ada revisi pada judul. Nah, nanti monggo ada masukan lagi di kami, di saya khususnya akan kami perbaiki. Tetapi maksud kali pertama, mengapa Semarang, estetikanya saya pikir ada Semara, kemudian bisa juga dibaca Semarang begitu, kayak slang gitu ya, tapi ternyata tidak diperbolehkan. Lalu peta Jawa Tengah muncul
Mengapa berwarna merah putih sesuai judul, yaitu Semarang atau Semarak Indonesia menjadi bagian bahwa Semarang itu bagian dari Indonesia. Lalu petanya kalau Bapak Ibu yang Jawa Tengah khususnya Semarang, ini di tempatnya mana ya? Pandanaran ya. Itu ada patung besar namanya Warak Mendok, itu adalah ikon Semarang. Jadi ternyata kalau dibuat dipetakan atau peta Jawa Tengah itu bentuknya seperti warak ngendok. Lalu pintu dimensi Jawa Tengah, dengan buku itu harapannya dengan membaca sampul bukunya sudah langsung tahu bahwa ini menjadi pintu untuk memasuki lingkungan Jawa Tengah dengan cerita-cerita yang menarik. Isi ada 10 unit. Nah, ini saya mencari dari mana ya? Timur, kemudian selatan, utara, sampai ke barat. Mulai dari Tegal, Solo, Karanganyar, Karimun Jawa, Prambanan, Dieng, Purwokerto, Ambarawa, Semarang, pusat ibu kota, dan Jepara. Lalu di tiap judul ini sesuai dengan buku dari PPSDK waktu itu ataupun di SKL 2017 bahwa di 10 unit itu mengupas tentang profesi, sistem pemerintahan, surat resmi, pariwisata, tempat bersejarah, bernegosiasi, media, yaitu berita, kemudian cerita rakyat, hari besar nasional, dan tokoh nasional. Mohon maaf kurang L. Jadi ini yang nanti masuk ke tiap unit. Artinya pada unit 1 mengapa judulnya saya petani dari Tegal? Karena membahas tentang profesi. Mengapa pentas seni di Keraton Solo? Nanti mengupas tentang sistem pemerintahan di Solo. Jadi setelah raja, itu setahu saya dulu ada raja ya taunya abdi dalam gitu. Ternyata ketika saya wawancara masuk ke lingkungan keraton menanyakan struktur pemerintahan, ternyata ya sama seperti presiden yang punya wakil-wakil menteri seperti itu. Lalu sewa lahan ya karena berkaitan dengan surat resmi. Kalau di buku Sahabatku Indonesia lebih kepada surat resmi melamar pekerjaan, tetapi kalau yang di buku ini lebih kepada surat resmi menyewa lahan. Tapi intinya tidak terlepas dari 10 kompetensi yang ada di SKL 2017. Kemudian penjelasannya mencakup berbahasa Indonesia tulis, meliputi membaca, menulis, berbahasa Indonesia lisan, ada menyimak dan berbicara, lalu tata bahasa Indonesia, lalu cerita rakyat di Indonesia. Nah, berbahasa Indonesia tulis nanti akan sama dengan aspek yang lain, artinya strukturnya. Yang pertama teks bacaan diberikan maupun teks gambar, kosakata lingkungan, lalu latihan. Lalu teks bacaan gambar 2, kosakata lingkungan, lalu latihan. Jadi satu aspek keterampilan berbahasa Indonesia terdiri atas 2 teks ya, baik itu teks bacaan maupun teks gambar. Ini contoh teks gambar lingkungan ya pada unit 1. Nanti Bapak Ibu yang bergabung di WhatsApp group sudah saya kirimkan buku ya secara draftnya, barangkali lebih lengkap bisa dilihat begitu. Kemudian contoh teks bacaan ini di unit 2, contoh teks bacaan cerpen ya. Ini seperti ini masih banyak ya, tapi saya hanya mengutip saja. Kemudian ini contoh apa ini? Contoh teks dengaran. Jadi saya sengaja memang belum memberikan teks dengaran itu kepada Bapak Ibu peserta Lokakarya karena saya masih bingung apakah nanti direkam atau memang menjadi model ya pengajar itu sendiri. Maka mengapa di sini yang akan dibacakan dosen Anda? Karena saya berharap Bapak Ibu dosen tidak hanya memutarkan audio tetapi yang membacakan.
Lalu contoh kosakata lingkungan, ya ini yang beberapa contoh kosakata lingkungan yang selalu ada. Saya katakan selalu ada di setiap teks. Bahkan yang teks dengaran pun itu nanti akan dijelaskan untuk kosakata lingkungannya. Lalu contoh latihan soal. Contoh latihan soal untuk unit membaca, ya. Ini dari membaca Hikayat Ramasinta, karena ini unit 5 tentang Candi Prambanan, maka mahasiswa itu nanti akan mendapatkan latihan yang berupa mencari pesan moral, tetapi nanti melihat kutipan di dalam teks yang sudah dibaca. Kemudian untuk contoh latihan soal yang menulis, karena tadi sifatnya mahasiswa asing itu tidak seperti kita, maka puisi-puisinya bukan puisi yang model absurd, begitu tidak. Saya mencoba membuat puisi sedemikian sederhana, tetapi dengan bahasa yang memang berbeda dengan kebahasaan lainnya, maksudnya dalam bahasa biasa begitu. Jadi ini contoh puisi dan mereka diminta untuk menulis puisi, tetapi menggunakan kata-kata ini, diksi ini, bunyi lesung, bakar jerami, begitu. Artinya, kalau mereka sudah tahu cerita tentang Candi Sewu, ya Roro Jonggrang, kemudian ini tentang perang, kemudian ceritanya bahwa kemudian ada bunyi lesung. Nah, mereka bisa menggunakan atau menulis puisi dengan menggunakan bunyi lesung. Misalnya bunyi lesung terdengar sampai ke telinga Bandung Bondowoso, misalnya seperti itu. Jadi ini untuk melatih saja mereka menggunakan diksi itu, tetapi dengan bahasa yang indah begitu. Lalu ini contoh latihan soal menyimak. Jadi ketika mereka dibacakan puisi, lalu mereka diminta untuk menyampaikan pesan. Nah, tentu pembacaan puisi tidak bisa sekali karena yang dihadapi adalah mahasiswa asing. Ini nanti menjadi peran para pengajar BIPA bahwa kita bisa menyampaikan puisi dengan pelan, intonasinya dengan terlalu cepat, kemudian diulang 2-3 kali. Nah, ini mungkin akan berbeda. Intinya adalah mereka bisa menyampaikan pesan dari puisi yang dibacakan. Ini latihan soal berbicara lebih kepada musikalisasi puisi, jadi nanti tidak terlalu rumit, tidak bisa menggitar, tidak bisa main alat musik, tidak masalah. Yang penting bisa dengan ember, dengan galon. Ya, ini yang kita akan memperkenalkan juga tentang kearifan lokal musikalisasi puisi dengan menggunakan alat-alat seadanya. Kemudian contoh materi tata bahasa, ya ini nanti ada pakar linguistik, mungkin bisa diberi masukan. Materi tata bahasa Indonesia ini tentu akan mengacu kepada topik yang diberikan. Misalnya pada membeli tiket masuk ke Dieng, ini tentang imbuhan ke an. Nah, ini contoh-contohnya juga akan mengacu kepada teks-teks lingkungan atau kosakata lingkungan. Jadi harapannya tidak sekadar mereka belajar tentang tata bahasa, tetapi tetap ada muatan sastra lingkungan di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu ada contoh materi budaya yang terakhir yaitu mistis di Rawapening. Ya, ini mungkin Bapak Ibu juga baru tahu ya. Ternyata saya juga baru tahu bahwa saya pikir Rawapening itu hanya sekadar baru kelinting begitu. Ternyata di masyarakat itu mereka punya semacam cerita yang ya ini fakta atau hoax ya. Tetapi ini ternyata ketika mereka menganggap bahwa itu mistis, terjadi begitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah sastra ya, atau yang berkaitan dengan sastra lisan. Lalu penjelasan bagian akhir adalah daftar referensi gambar, indeks, kemudian indeks cover belakang yang di cover belakang atau sampul belakang itu ketika disampul atau pembaca nanti membaca, ini otomatis sudah akan tahu bahwa buku ini berdasarkan hasil R&D, penelitian pengembangan, lalu juga dibuat karena analisis kebutuhan, dan memang dibutuhkan.
ikon-ikon Jawa Tengah juga dimunculkan, mulai dari lokasi timur, selatan, barat, utara, bahkan di pusatnya di Semarang, dan ada tujuan diterbitkannya buku ini untuk mengindonesiakan mahasiswa asing program Jawa Tengah yang tinggal di Jawa Tengah. Uji validasi saat ini sudah berlangsung dan ada 5 validator yang memang saya mengambil dari beberapa universitas dan tentu ini pakar ya. Beliau pakar. Yang pertama Prof. Dr. Suwardi Endraswara, beliau pakar ekologi sastra yang memang menjadi muatan dalam buku saya. Kemudian Dr. Arif Budi Wuryanto, beliau Direktur BIPA di Universitas Muhammadiyah Malang dan sekaligus praktisi Dharma Siswa juga. Jadi juga menjadi validator untuk yang kaitannya dengan BIPA dan beliau juga pakar di sastra juga begitu. Lalu Dr. Yusro Edi Nugroho dari Universitas Negeri Semarang, beliau penilai buku di Puskurbuk yang tadi sudah saya sampaikan, plus Ketua APP BIPA Jawa Tengah yang periode sama seperti Bapak Arif. Jadi ini dua-duanya Ketua APP BIPA tetapi pada periode yang terdahulu. Nah, beliau juga selain itu praktisi BIPA juga dan menjadi pengelola Dharma Siswa dari zaman UNES, mungkin belum seperti sekarang ya. Jadi kali pertama Dharma Siswa itu beliau yang merintis begitu. Lalu Bu Svitlana Viktorovna, beliau dari Rusia. Kebetulan bahasa Indonesia beliau sangat lancar dan beliau mengajar di Fakultas Ketimuran, fokus pada sastra, serta banyak mengantarkan mahasiswa beliau ke perguruan tinggi di Indonesia. Di Jawa Tengah kemarin mahasiswa beliau ada di UNES dari Rusia. Dan ini menjadi bahan pertimbangan, meskipun nanti validator utama adalah 3. Yang 2 ini sebagai pertimbangan bahwa beliau sebagai pengguna sekaligus dosen yang mengantarkan Dharma Siswa. Lalu dari Thailand, Bu Siripon, ini juga bahasa Indonesia sudah lancar. Beliau juga sudah aktif di berbagai kegiatan tentang BIPA, yang ini juga menjadi pertimbangan beliau menjadi validator di buku BIPA program Dharma Siswa ini. Luaran penelitian yang ini juga saya ingin sampaikan, mohon maaf salah tulis. Selain ada buku yang tadi saya sampaikan, insya Allah nanti karya-karya sastra yang ada di dalam buku itu akan dipetil, diambil kemudian disatukan menjadi buku pengayaan. Sehingga jika Bapak Ibu pun ingin tetap menggunakan buku BIPA dari PPSDK, dari kementerian atau buku milik versi perguruan tinggi masing-masing tidak apa-apa. Tetapi bisa menggunakan buku pengayaan antologi karya sastra yang nanti akan saya ambil dari buku BIPA ini sebagai mengayakan tentang teks-teks sastra kepada mahasiswa asing program Dharma Siswa. Jadi ada 2 ini dan mudah-mudahan nanti yang kedua ini juga akan segera saya ambil dan saya berikan kepada pengelola Dharma Siswa, pengajar BIPA program Dharma Siswa di Jawa Tengah. Ini contoh saja Bapak Ibu karya sastra lingkungan Kasta Jawa, ini tentang mungkin yang dari Purwokerto tahu ya, Batu Raden. Jadi ternyata kasta itu tidak hanya di Hindu ya, tetapi di Jawa pun ternyata ada bangsawan, kemudian sampai ke golongan bawah ya, itu ternyata punya kasta, punya strata yang berbeda. Lalu unit 8 ini pantun. Ini juga ini tentang rawa pening ya, karena ada cabutan lidi ya, ini tentang rawa pening. Kemudian teks drama ini gugurnya Dr. Karyadi. Nah, ternyata penamaan dari Karyadi itu ada kaitannya dengan meninggalnya Dr. Karyadi yang ingin melihat di TKP Resolver Siranda, yaitu PDAM-nya ya. PDAM-nya Kota Semarang waktu itu diracuni, konon gitu. Terus dari Dr. Karyadi ingin melihat, ternyata di tengah jalan beliau ditembak dan akhirnya beliau gugur dan masih muda. Maka untuk mengenang itu ada Rumah Sakit Karyadi yang sekarang berdiri sangat megah di situ. Kemudian unit 10 cerpen Akulah Kartini itu ini pada unit 10 terakhir tentang
Raden Ajeng Kartini. Dan ini tentang setting-setting yang saya tanya mahasiswa saya, kebetulan ini hadir ada Mbak Suin, karena itu kan tentang pesisir ya, Miyang ya, jadi berlayar gitu, atau pergi ke pantai itu namanya apa. Nah, saya mengusahakan untuk tetap memberikan kearifan lokal, bahasa-bahasa yang memang digunakan di tempat itu. Jadi saya menanyakan ke beberapa narasumber untuk menanyakan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan lingkungan. Itu dari saya barangkali untuk paparan yang saya sangat tahu bahwa ini mungkin sangat sangat butuh masukan. Kemudian Pak Arief tadi sudah rawuh ya. Selamat datang Pak Arief dan teman-teman yang belum saya sebutkan tadi ya, belum saya sapa. Mas Yusuf dari Ubgris rawuh, kemudian Pak Doni dari ISI rawuh. Lalu ada tim-tim saya, Mas Habibi, Mas Iqbal, Mas Yaki, ada teman-teman S3 saya, Mbak Pipi, kemudian Mas Safri Hadi, ya, Mbak Dewi, Mbak Yuli tetangga saya. Lalu Mbak Leli. Mohon maaf Mbak Leli, sinten nggih? Pengajar dari mana Ibu? Dari Unisula, Mbak Oh, Wati. loh, bukan Mbak Mailan ya? Sama, bersama. Oh, Nje, terima kasih. Salam kenal Mbak Leli, salam kenal Nje. Dan Pak Yusuf dari pengajar BIPA yang dulu berpengalaman mengajarkan di Mesir atau di Kairo. Baik, itu Bapak Ibu, saya pikir paparan dari saya. Mohon masukannya atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang mudah-mudahan bisa makin memperbaiki buku ajar, dan tujuan saya adalah bisa bermanfaat yang nanti sesuai dengan janji saya akan saya bagikan kepada teman-teman yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang mengajarkan BIPA untuk Dharma Siswa. Monggo Bapak Ibu. Atau saya berikan terlebih dahulu. Sambil menunggu, barangkali saya bisa menambahkan sesuatu, Bu Wati. Siap, monggo Bapak. Nje. Selamat pagi, Pak Arief. Mas Doni Kurniawan, Mas Yusuf, dan juga semua teman-teman yang baru hadir yang tadi belum sempat saya sapa. Selamat pagi Pak Yusro. Sedikit saya kemarin membaca bukunya Bu Wati, ada beberapa hal yang terkait dengan permintaan Bu Wati untuk menilai apa yang disampaikan oleh Bu Wati terkait dengan buku ajar ini. Yang pertama, pengalaman menjadi penilai buku ajar, paling tidak ada 4 poin Bu Wati yang perlu dipahami betul terkait dengan buku ajar. Yang pertama adalah faktor keamanan. Dalam penilaian itu, buku itu harus aman dari persoalan SARA, pornografi, gender, dan plagiasi. Insya Allah dari apa yang sudah disampaikan Bu Wati melalui buku itu, unsur satu ini aman. Kemudian yang kedua, keterbacaan. Keterbacaan itu kesesuaian dengan pengguna, artinya bagaimana materi itu bisa sampai kepada pengguna, dan terutama adalah ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Jadi KD dan kompetensi dasar yang ingin disampaikan itu bisa sampai. Minimal komposisinya ada materi, ada latihan, dan ada evaluasi, Bu Wati. Monggo evaluasinya bisa dalam satu buku yang sama atau terpisah. Tapi yang jelas komposisi ini sudah saya lihat untuk latihan sudah cukup banyak. Jadi itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga terkait dengan teknik penulisan buku, mulai dari huruf, kelengkapan bagian-bagian buku, warna, ilustrasi, dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan di dalam penilaian. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kemenarikan isi buku itu. Nah, ini saya pikir sudah ada pada komponen buku Bu Wati. Nanti monggo dipirsani lagi hal-hal yang mungkin masih kurang dan sebagainya, bisa dikonsultasikan dengan promotor atau pembimbing. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pengajaran BIPA. Memang ada kekhasan di dalam pengajaran BIPA. Ini yang perlu teman-teman ketahui bersama-sama, bahwa
mungkin belum banyak ya Bu Wati pengalaman teman-teman untuk mengajar kelas yang levelnya B2 ya. Jadi mungkin bayangan kita sebagai pengajar BIPA umumnya lebih banyak mengajar di kelas A1, materi-materi awal. Tetapi pada kenyataannya mahasiswa BIPA itu yang datang itu beragam. Ada yang masih nol putul, yaitu pakai A1 gitu ya. Tetapi ada yang sudah sangat mahir dalam berbahasa Indonesia. Nah ini kita kemampuannya mungkin kita lihat sudah di B2 atau bahkan di C1 misalnya seperti itu. Nah itu yang selama ini tidak ada bukunya. Nah saya pikir buku Bu Wati ini bisa melengkapi untuk masuk ke sana. Jadi buku ini memang case sekali, kasusnya nyata sekali ketika kami punya mahasiswa asing itu ternyata terbelah menjadi dua, ada yang sudah sangat bisa, kemudian tidak bisa kita satukan dengan mahasiswa yang masih baru, masih yang baru belajar bahasa Indonesia. Jadi kenyataan anak-anak BIPA itu ternyata variasinya seperti itu, terutama anak Dharma siswa. Nah, ini barangkali teman-teman hal ini yang dicoba diisi oleh Bu Wati dengan materi yang mungkin agak kalau untuk pemula jelas terlalu sulit ya, tetapi untuk mahasiswa yang sudah belajar cukup lama bahasa Indonesia dan itu menjadi peluang untuk membuat anak-anak itu nyaman belajar bahasa Indonesia di Jawa Tengah khususnya melalui program Dharma Siswa. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan terkait dengan keragaman dan sebagainya. Ada hal yang perlu dipahami betul, beberapa memang banyak saya melihat ada istilah-istilah Jawa yang mungkin perlu diberi penjelasan khusus menggunakan cara ya indeks bisa atau dengan apa Pak? Mungkin sekalian penjelasan. Kalau kemarin saya lihat kalau perlu diberi dalam kurung Jawa gitu loh. Jadi kata itu atau belajar yang pemula yang ya memang orang asing tidak belajar bahasa Jawa itu bisa juga tertarik ke sana. Saya pikir ya ada glosariumnya juga. Ya itu nanti mungkin tambahan ke sana ya. Tapi memang ini keragaman yang menarik. Ya, terima kasih. Itu saja Bu Wati. Mudah-mudahan barangkali bisa menjadi masukan tambahan. Mungkin Pak Arief yang sudah pembaca juga bisa memberikan masukan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yusro. Mohon izin dulu untuk mengkonfirmasi nggih. Nanti setelah ini Pak Arief. Yang pertama, terima kasih atas validasi yang kemarin dilakukan oleh validator Bapak Yusro Edi Nugroho yang tentu sangat akan menjadi perbaikan untuk buku kami, buku saya. Nah, terkait dengan khususnya yang tadi yang pertama adalah tentang penilaian buku, ternyata memang evaluasi belum ada nggih Pak dan nanti menjadi tambahan. Tetapi mohon izin barangkali karena ada latihan yang banyak supaya tidak terlalu bosan, nanti evaluasi akan saya berikan di akhir. Jadi semacam ujian ya atau mungkin 2 kali kalau untuk bisa UTS. Terpisah, Bu. Iya, terpisah ya Pak? Iya, terpisah di tempat yang lain. Ya. Kalau terpisah nanti itu uji evaluasinya beda lagi Pak. Iya, monggo artinya buku evaluasi tidak boleh dijadikan satu dengan buku belajar. Gitu. Ya udah iya, berarti ya Pak, baik. Siap. Kemudian pengajaran BIPA untuk B2 memang kemarin ternyata di beberapa perguruan tinggi hampir semua memiliki mahasiswa B2 karena ternyata di luar negeri itu sekarang bahasa Indonesia juga sudah giat. Terbukti kemarin saya mengajar di Jerman online daring. Mereka itu mahirnya luar biasa, padahal belum pernah ikut Dharma Siswa. Tapi mereka sudah belajar tentang ekonomi digital, mereka sudah mempelajari tentang bagaimana kontroversi RUU Cipta Kerja, seperti semacam itu. Jadi saya membayangkan banyak sebetulnya yang mahasiswa asing itu di level B2 begitu. Tetapi karena Jawa Tengah mungkin belum ya, atau belum banyak. Terakhir Bapak, istilah Jawa memang kemarin yang menjadi catatan juga oleh validator dari Rusia. Tetapi
kalau misalnya Bapak Ibu melihat dari buku, ada bahasa Jawa tapi ada artinya dalam kurung. Jadi saya mengupayakan sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, hanya memang belum saya tulis Jawa. Artinya mereka belum tahu kalau itu Jawa, tapi artinya sudah ada. Terus mengapa tidak ada glosarium? Karena sudah ada kosakata di tiap setelah teks. Nah, apakah nanti itu perlu dari penilaian buku? Kalau perlu berarti nanti tetap akan saya buat glosarium, tapi kalau itu glosarium sudah mewakili kosakata lingkungan di tiap teks, ya nanti mohon masukan dari Bapak Ibu. Itu Bapak, terima kasih untuk masukan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk Bapak Arif. Monggo Pak Arif sebagai validator untuk memberikan masukan. Terima kasih Bu, saya ucapkan selamat dan sukses ya. Jadi mohon maaf mungkin saya sedikit terlambat karena memang pekerjaan yang lain. Sukses, selamat ya, pada intinya saya kira sudah cukup bagus dan menarik. Memang pertanyaan, jawaban saya atas pertanyaan ya apa yang ada ditanyakan ya. Yang lain-lain mungkin bisa muncul dari seminar ini Bu ya. Jadi itu saya kira ya sukseslah Bu, bagus, selamat. Hanya saja itu B2 itu memang ada catatan-catatan khusus ya, tadi seperti saya matur itu memang kosakata di tiap unit itu memang wajib ya. Itu artinya arti di dalam teks. Tetapi glosarium itu semua kata yang digunakan dalam buku juga penting juga, dan artinya lebih luas, bukan arti secara kalimat atau makna gramatikal yang di dalam teks ya. Jadi itu bisa memperkaya, terutama kosakata yang berbasis budaya Ibu ya. Jadi budaya Jawa Tengah terutama. Nah, saya kira B2 itu berat ya Bu ya. B2 itu artinya bahwa tidak semua murid kita, murid asing itu ya B2 yang datang di Dharma Siswa atau yang di program yang lain. Tapi pengalaman saya mengajar AJIJIS ya, konsorsium Australia untuk studi Asia, terutama Indonesia itu, mereka perlu itu. Bahkan mereka studi bahasa Indonesia di dalam AJIJIS itu untuk Indonesian Studies, dengan produknya mereka membuat semacam laporan. Laporannya itulah biasanya unik-uniknya, tematik sekali. Jadi misalnya ini sebagai contoh ya, itu mungkin ini masukan saja, beberapa karya yang sudah mereka terbitkan dalam buku dan bestseller di negaranya, itu misalkan mereka nama orang Jawa, nama perempuan, nama laki-laki, kebanyakan pakai su dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua itu perlakuan orang Jawa terhadap binatang, mohon maaf ya, orang Indonesia kan suka sekali memperjualbelikan binatang, sedangkan cara pandang mereka binatang itu berhak untuk bebas. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya seni apa itu, jaran lumping apa, yang trends itu, ya kuda lumping yang trends. Ya. Jadi ada aspek-aspek yang hanya kita pahami, mereka hanya tidak percaya sebagai sesuatu yang unik, tapi itu menarik ya. Bahkan ada juga tradisi-tradisi yang mereka kembangkan dalam studi yang lebih luas. Misalnya mohon maaf sekali studi di Ponorogo tentang Waro ya, itu kan ada itu gemblak itu. Mereka studi dalam sebuah studi yang lebih luas, dan itu bahkan menjadikan karya mereka jauh lebih berharga setelah terbit buku. Ya, jadi seperti itu ya. Saya kira Bu Wati sudah perso AJIJIS ya, yang pusat utamanya ada di UGM itu. Nah, itu ke depan demikian. Tapi menurut saya terlepas dari itu semua, itu alat yang dikembangkan Bu Wati sebagai alat untuk mengembangkan, sesungguhnya bukan buku ajarnya kan Bu, kalau S3 disertasi, luaran konsepnya ya, jadi ilmunya, teori apa yang kira-kira bisa muncul pengguna buku ajar BIPA yang bermuatan sastra, lingkungan, budaya, itu teorinya apa, sehingga nanti menjadi sebuah konsep ilmu, state of art-nya itu ilmu. Jadi itu menurut saya bagus, karena sebagai alat saja ya yang Ibu kembangkan itu, bukan sebagai praktis untuk itu hasilnya, bukan. Jadi hasil disertasinya bukan bukunya itu, bukan. Itu hanya alat untuk menjaring state of art sehingga mendapatkan sesuatu yang baru atau konsep atau teori. Saya kira untuk
S3 teori ya Bu ya, teori teori. pembelajaran BIPA. Nggih. Ya, sukses ya Bu. Saya kira Amin. itu alat saja, monggo dikembangkan, diperbaiki kalau memang dipraktekkan untuk praktek-prakteknya, tapi inti disertasinya bukan di situ. Betul. Inti disertasinya ada di luarannya ya, luaran yang menghasilkan konsep teori atau state of art tentang kebipaan yang kita belum punya. Nggih. Jadi monggo nanti dikembangkan sesuatu ini muncul sebuah teori baru dalam pembelajaran BIPA yang berbasis atau bermuatan sastra, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Sukses Bu Wati, mohon maaf ini tadi. Matur sembah nuwun Pak Arif. Nggih. Insyaallah. Nggih Bapak, terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan berarti nanti untuk glosarium sampun saya tulis, nanti akan saya tambah di buku. Dan betul Bapak bahwa sebetulnya ini buku bukan semata-mata ya, karena memang harapannya teori, dan saya melihat bahwa teori selama ini kan memang untuk ekologi sastra khususnya yang BIPA belum banyak, dan ya betul nggih Bapak. Maka 4 poin yang tadi sudah saya maturkan di awal bahwa mengadopsi atau mengadaptasi dari Garat, yang sebetulnya dari Garat sendiri itu bukan 4 poin itu, tetapi kemudian saya ambil dari 4 poin ini menjadi semacam teori baru yang itu masuk ke BIPA, begitu Pak Arif. Matur sembah nuwun Pak Arif, dan terima kasih. Barangkali Mas Ganjar apakah sedang bersuamaya dengan kegiatan lain atau bisa memberikan sambutan terlebih dahulu? Mas Ganjar? Oke, barangkali Bu, maaf, Pak Ganjar sedang ada rapat. Oh, Mohon enggak apa-apa. Oh, ngaten nggih. Enggak apa-apa, Nje. Nanti kalau misalnya sampun mawon, kalau beliau berkenan memberi sambutan, ngoten. Oh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, siap, matur sembah nuwun, Nje. Nggih. Baik, sembari menunggu Pak Kabalai, barangkali ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Monggo, masukan terhadap buku BIPA untuk Dharma Siswa demi perbaikan, monggo. Tidak apa-apa, ini santai aja, jangan kaku, tapi saya ngredeg. Saya ngredeg sepagi ini. Monggo Bapak Ibu, baik Bu Indri, Mbak Laura, Mas Yusuf, ini teman-teman Dharma Siswa semua ini, monggo Bu Titi, Mas Doni, Mbak Meina, atau mungkin dari pandangan teman-teman yang Pak Yusuf mungkin di Mesir seperti apa yang Pak pernah mengajar di Mesir atau seperti apa, monggo. Reuni ya Bu ya, reuni. Oke Pak Arif. Ini sebetulnya yang Rusia mau hadir, tapi saya lupa mengagendakan pukul 9 dan di sana masih terlalu pagi. Jadi ya, beliau tidak bisa hadir. Monggo Bapak Ibu. Tidak apa-apa, mau sharing-sharing. Mbak Titi. Monggo Bapak Ibu, wonten? Mas Doni barangkali yang diisi bukunya bagus Mbak Wati. Bu Indri, monggo masukannya Bu Indri. Saya ya Mbak Wati. Nggih, Bu Titi, monggo Bu Titi. Ngapunten tadi ada gangguan teknis. Nggih, monggo Bu. Ya, matur nuwun. Pertama terima kasih ini sudah diundang ke dalam grup discussion. Kemudian saya ucapkan selamat. Ini saya melihat sesuatu yang benar-benar karya yang nyata ini ya Mbak ya. Pasti sudah melewati banyak hal untuk sampai ke sini. Ini sedikit masukan saja. Saya belum membaca total itu konsep yang draft yang kemarin di-share. Tapi saya sempat baca yang bagian depan. Terutama itu yang bagian Tegal itu ya Mbak ya. Karena kebetulan sekarang saya tinggal di wilayah yang ada kemiripan dengan Tegal. Jadi saya melihat di situ, kalau tadi disinggung juga ada tentang bahasa Jawa. Saya melihat
sebetulnya bagus sekali ini ada, jadi biar tampak lebih natural ada percakapan dalam bahasa Jawa. Cuma kalau ketika saya ketemu orang-orang Tegal yang tinggal di sini, sepertinya bahasa Jawanya belum bahasa Jawa Tegal gitu, Mbak Wati. Jadi misalkan di halaman 8 buku tersebut ada yo iku hukumane dadi uang jahat lan galak. Itu saya membayangkannya itu Mbak Wati dengan background Solo atau Semarang begitu, Mbak. Jadi kayaknya kalau dari orang Tegal sendiri sepertinya bukan seperti itu. Oh gitu. Tapi mungkin perlu bisa mencari narasumber langsung dari wilayah tersebut untuk mengetahui kalau di Tegal bahasa Jawanya itu apa biar lebih match dengan lingkungan mereka. Mungkin itu sementara yang bisa saya ini Mbak masukan dari saya. Sukses selalu Mbak Wati. Terima kasih Bu Titi. Betul sekali, ternyata Bu Titi langsung bisa membaca ya, membaca pikiran saya, karena memang saya menulis itu ya harapannya seolah-olah saya itu memang Tegal begitu, ternyata memang ketika dibaca belum ya. Nah ini Mas Habibie ini mahasiswa saya tapi sekaligus tim saya ini dari Tegal, nanti akan saya perbaiki barangkali dari segi aksen ya Bu Titi ya. Iya itu kayaknya diksinya bukan diksi orang Tegal gitu. Oh iya bagus. Siap. Berarti diksi dan aksen nanti. Lurus. Aksen. Terima kasih Bu Titi. Nanti insya Allah akan saya perbaiki. Siap. Terima kasih. Wonten malih Bapak Ibu monggo. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Mbak Maina. Monggo. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi untuk menimba ilmu. Di sini sejujurnya saya malah mendapatkan banyak sekali informasi dari Bu Wati dan Bapak Ibu semua. Sekadar sharing saja Bu Wati, ketika saya mengajar Dharma Siswa di UNES, yang mana ada salah satu materi yang sastra ya, kalau tidak salah membaca cerpen, dan mahasiswa Dharma Siswa sangat tertarik ya ketika mereka membaca cerpen tersebut. Artinya produk dari atau luaran disertasi Bu Wati yang berupa buku ajar pengayaan itu memiliki keunikan dan kebaruan, itu apresiasi dari saya, dan tentu saja saya juga sudah tidak sabar untuk ikut membaca luaran dari disertasi Bu Wati tersebut ya. Berkaitan dengan hal tersebut, tadi ada Bu Titik karena saya juga belum membaca Bu Wati, ada campur kode ya Bu ya, ada campur kode dengan bahasa daerah. Hal yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin bisa menjadi masukan barangkali karena mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia itu kan memosisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing begitu. Apakah itu tidak terlalu banyak muatan, dan saya takut nantinya akan terjadi gagal fokus. Apakah ada kontrol, misalnya akan diuji cobakan, dan bisa saja campur kode itu nantinya akan dihilangkan sama sekali karena bahasa Indonesia saja mereka masih belajar, nanti ditambah lagi bahasa daerah. Ada ketakutan seperti itu. Mohon tanggapannya Bu Wati, Patur nuwun. Terima kasih Mbak Maina. Ya, ini karena pada detik sekarang ya, mungkin 2 tahun sekarang ya Mbak Maina, saya sudah pensiun menjadi pengajar BIPA di UNES, maksudnya Dharma Siswa, maka Bu Maina yang juga sekarang menjadi pengajar BIPA. Baik, terima kasih Bu Maina untuk masukannya dan sekaligus pertanyaan. Jadi mohon maaf, memang belum saya berikan bukunya ya, tetapi mudah-mudahan nanti jika sudah siap saya bagikan. Sementara kemarin yang saya bagikan itu adalah tim FGD, tetapi nanti jika memang Mbak Maina nanti bisa saya masukkan di tim FGD sebagai perwakilan dari UNES begitu. Nah,
Jadi ada dua. Yang pertama memang buku ajar, yang kedua buku pengayaan. Tetapi mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Arief, ini bukan sekadar produk. Jadi ini memang lebih kepada konsep teori bahwa buku BIPA itu memiliki atau harus bermuatan sastra lingkungan. Jadi sekalipun jika memang Bapak Ibu yang rawuh di sini, yang hadir di sini akan menggunakan buku BIPA versi sendiri, misalnya karena unsut ya mungkin lebih ke dialek-dialek unsut misalnya atau UMP atau dari pemerintah boleh. Tetapi jikalau memang akan memberikan materi tentang teks sastra dan itu lingkungan Jawa Tengah, nah itu bisa mengambil dari buku saya. Jadi buku saya tidak akan menjadi buku pengganti buku BIPA dari pemerintah, tetapi pelengkap. Jadi saya tidak akan pernah berani mengganti buku yang memang sudah dibagikan oleh pemerintah, tetapi pengganti begitu. Nah, itu yang harapannya buku ini memang muncul kali pertama terbit. Yang kedua, campur kode. Tidak banyak Mbak Meina, jadi di dalam campur kode itu tidak banyak. Kalau dipersenkan mungkin 2-5%. Itu pun hanya pada konteks tertentu, artinya pada konteks dialog. Dan belum tentu satu unit itu ada teks drama, karena memang komposisinya ada puisi, puisi lama, puisi baru, kemudian mulai dari pantun, puisi syair ya, lalu puisi baru, prosa pun juga prosa lama, prosa baru, kecuali novel, lalu ada teks drama. Dan teks drama pun bukan teks drama yang absurd seperti kita pentas, tetapi lebih kepada apa ya, yang seperti kayak anak sekolah, jadi teks-teks yang semacam dipentaskan yang sangat sederhana begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada campur kode yang terlalu signifikan dan sudah saya kurung, tadi sudah saya sampaikan ke Pak Yusro bahwa sudah saya kurung bahwa itu penjelasan bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya sudah dijelaskan langsung di bagian bawah bahasa Jawa itu. Hanya saya sependapat yang tadi disampaikan Bu Titi, malah kalau memang saya munculkan ada dialog aksen Tegal ya memang saya belum bisa masuk di situ, yang nanti berarti saya akan membutuhkan tim dari Tegal yang aksennya itu seperti apa atau begitu. Itu Mbak Meina, dan insya Allah berarti nanti mohon izin untuk bisa memasukkan ya sebagai wakil dari UNAS, apalagi sudah berpengalaman dulu mengajar yang Rusia dan Ukraina ya, yang dari Ukraina dan Rusia untuk B2. Gitu Mbak Meina, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Nggih. Monggo Bapak Insya Ibu. Allah siap Bu Wati. Siap, nggih, matur mbak nuwun. Monggo Bapak Ibu. Wonten masukan dan pertanyaan mungkin dari ISI ya, sebagai wakil ISI. Nggih, Pak Doni. Ya, terima kasih. Sugeng enjing Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Pertama-tama Mbak Wati selamat ya, selamat ini sudah mau nyusul Pak Yusro segera nih. Amin. Ya Pak Yusro semoga sehat selalu juga. Pak Arief juga, Pak Arief Budi masih di Malang ya Pak Arief. Ya, saya sudah mengetik di sini Bu, mantap maksimal. Ya jadi saya menikmati paparan Bu Wati gitu ya. Terkait dengan ini Bu, buku ajar BIPA tingkat B2 untuk program mahasiswa di Jawa Tengah ini yang khususnya untuk sastra lingkungan ya. Jadi mohon nanti bisa dipertajam bahwa kalau bicara soal Jawa Tengah itu kita tidak memasukkan itu secara administrasi politik ya, tapi lebih ke arah ke akar budayanya. Itu paling tidak ada tiga kelompok besar masyarakat Jawa Tengah, yaitu masyarakat Jawa Tengah yang di Solo dan sekitarnya. Di situ ada Sragen, ada Boyolali dan sekitarnya, Wonogiri. Kemudian ada Pantura. Pantura ini mulai dari Pekalongan mungkin ke Tegal, termasuk sampai ke Kendal gitu ya. Jadi bahasanya juga bahasa tadi singgung Tegal, bahasa Tegalan itu. Dan itu berbeda dengan yang ada di Solo Raya. Ini masih satu lagi Bu, yaitu kelompok keluarga bahasa
daerah di Banyumasan. Ya, Banyumasan itu ternyata juga bahasanya bahasa Jawa, tetapi tidak bisa dikatakan sama dengan bahasa Jawa Solo gitu. Tidak bisa dikatakan juga bahasa Jawa Tegalan itu. Aksen maupun diksi-diksi ini menarik sebetulnya. Kalau Ibu Wati punya waktu agak longgar, nanti 3 keluarga bahasa Jawa ini, paling tidak mungkin ada tambahan lagi lebih dari 3, tapi paling tidak 3 ini yang besar menurut saya. Mungkin Semarangan juga terlepas dari Tegalan mungkin juga bisa dipertajam lagi dengan merujuk pada akar budaya bahasa itu di Jawa Tengah. Karena Ibu mengangkat Dharma Siswa Jawa Tengah, ya paling tidak sedikit lebih sabar. Oh, di sana ada Banyumasan. Ternyata bahasanya kalau dibanding Solo juga berbeda. Secara mudah mungkin Solo unggah-ungguhnya, halusnya dalam tanda petik sangat terjaga. Tapi kalau lebih egaliter, lebih friendliness, mungkin teman-teman di Banyumasan lebih nampak gitu kosakatanya. Apalagi ke daerahnya Pak Arief di Surabaya itu atau Malang gitu ya. Kosakata seperti maaf ya Cok itu sangat friendliness gitu, sangat egaliter gitu, dan mereka nyaman-nyaman saja. Nah, aksen atau diksi seperti ini nanti mohon di apa namanya? Ya kalau masih punya ekstra waktu bisa dipertajam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya di Solo dan saya mengajar BIPA itu sudah mungkin ada 10 tahunan di ISI Solo. Sebagian besar memang sudah berstatus bukan pembelajar bahasa Indonesia pertama. Jadi mereka dari negara asalnya sudah mendapatkan bahasa Indonesia, kemudian mereka mendalami studi di ISI Surakarta ini, ISI Solo, bukan untuk belajar bahasa Indonesia, tapi mereka sudah fokus pada apakah mereka belajar karawitannya. Ya. Mereka belajar tari tradisional yang ada di Solo. Tari aluskah, tari gagah, atau tari putra, tari putri, dan seterusnya. Mereka belajar pedalangan. Ya. Paling tidak 3 kelompok seni pertunjukan ini yang mendominasi peserta Dharma Siswa yang belajar di ISI Solo, yaitu karawitan, tari, dan pedalangan. Ya, dari 3 ini masukan juga mungkin banyak sekali istilah-istilah di karawitan, banyak sekali istilah-istilah di tari, di pedalangan, itu yang 100% bahasa Jawa, Ibu. Ya, dan itu sulit sekali untuk diinggriskan, bahkan di bahasa Indonesia kan sulit, diinggriskan sulit sekali. Nah, mungkin ini justru menarik, ya. Ketika mereka belajar bahasa Indonesia saja butuh bertahun-tahun, tapi mereka sangat tertantang, ya, menurut saya tertantang, sehingga sebagian dari mereka tidak cukup hanya 1 tahun, Bu. Tidak cukup hanya 1 tahun mendapatkan Dharma Siswa, kemudian mereka dengan biaya sendiri melanjutkan tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik, dan di ISI Surakarta buku-buku tentang 3 kelompok besar seni pertunjukan itu sudah ada dan jumlahnya lebih dari 1. Ya, jadi kalau Bu Wati ada longgar, nanti pas tindak UNS atau ke Solo, bisa mampirlah ke perpustakaannya ISI Surakarta atau kontak dulu dengan saya. Nanti buku-buku yang untuk memperdalam diksi atau kosakata khusus untuk seni pertunjukan di Solo itu bisa kami bantu lah, kami tunjukkan, kami bantu seberapa dalam Ibu Wati ingin mengadopsi
kata-kata atau konsep-konsep seni tradisi di Jawa Tengah, khususnya di Solo ini. Saya kira 2 poin itu saja Bu masukannya, bukan pertanyaan tapi masukan. Siapa tahu ada kesempatan bisa mampir dan bisa memperkaya ini Bu. Saya kira gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, masukan yang luar biasa. Jadi memang mengapa isi juga saya libatkan karena ini yang menjadi hal yang berbeda. Secara dari komposisi yang tadi sudah saya sampaikan, 40 itu justru malah bahasanya, 60 lebih ke seni begitu. Nah, ternyata ada informasi bahwa membutuhkan juga terkait dengan BIPA budaya seni yang di dalamnya banyak bahasa-bahasa Jawa nggih Pak Doni nggih. Ini PR untuk mungkin Pak Yusro dan Mas Ganjar ya dari Jawa Tengah. Saya kok malah nanti menjadi tertarik bahwa kita bisa kok membuat atau mengembangkan buku BIPA tapi konsen khusus seni pertunjukan. Nah, yang di dalamnya monggo nanti tim-tim dari yang para linguis ini yang memasukkan komposisi bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa sekarang juga menjadi penutur asing. Terbukti di UNY. UNY itu sudah punya bahasa Indonesia untuk penutur asing dan sudah ngeling ke Cina bahwa Cina itu sudah selalu membutuhkan tes UKBJ. Nah, ini Mas Ganjar nanti ini PR juga nanti buat Balai Bahasa Jawa Tengah gitu. Tapi untuk yang poin 2, saya konfirmasi dulu Pak Doni bahwa saya tidak sampai ke dalam seni yang bahasa Jawa seni mboten Bapak. Jadi lebih ke pentas seni Solo itu ya hanya dialog orang melihat ketoprak semacam itu saja Pak Doni. Karena yang saya tekankan bukan secara khusus bahasanya, tapi tentang lingkungan yang dikemas integrasi dengan kesusastraan atau karya sastra yang kemudian itu menjadi muatan begitu Pak. Karena saya paham betul karena saya tidak tahu tentang konten-konten tentang seni pertunjukan. Tetapi ini PR bahwa kita akan menggarap BIPA seni pertunjukan atau BIPA budaya. Kalau ada BIPA bisnis, ada BIPA pariwisata, ada BIPA sekarang Dharma Siswa, ya itu mungkin nanti next plan gitu. Ya Pak Arief nggih. Kemudian 4 poin ya atau tadi tentang bahasa, nggih, terima kasih. Dan sebetulnya sampun Pak Doni, hanya memang saya tidak memusatkan Solo Jateng sekitarnya Pantura, tapi timur itu mentok sampai Karanganyar saya ambil, Solo saya ambil, ke selatan nanti Prambanan, Klaten saya ambil, lalu di Pantura mulai dari paling pinggir adalah Karimun Jawa, Jepara, itu saya ambil, barat Tegal, kemudian selatan Pemalang. itu Pemalang saya tidak tahu dan untuk cerita rakyatnya kan mungkin tidak sefamiliar ya dengan yang memang ada. Wonosobo ada Dieng, Unsut ada Baturaden. Jadi sebetulnya pemilihan nama-nama di dalam unit ini lebih ke tempat-tempatnya juga Pak Doni. Nah, saya tidak masuk ke bahasa secara penuh. Tetapi mau tidak mau karena ada dialog yang tadi diberi masukan oleh Bu Titi, aksennya itu konten begitu, tapi saya tidak sampai nggih. Tapi memang betul, saya sudah pernah meneliti Pak Doni, ini secara umum. Jadi penelitian saya itu dialeknya Dharma Siswa yang dikirimkan ke Surabaya, ke Bali sama ke Semarang, ke Solo itu berbeda-beda. Setahun, 1 tahun ketemu di Jakarta, nanti yang dari Surabaya itu logatnya Surabaya kental banget. Yang Solo, saya punya mahasiswa Vietnam itu di Solo. Iya. Halus banget. Beda juga, halus ya. Tapi kalau yang di Semarang, kamu mau apa? Sembarang. Nah, itu bahasa-bahasa Semarangnya itu ternyata muncul. Nah, ini menarik sebetulnya, tapi ini linguistik. Jadi memang nanti kajiannya sudah berbeda, Pak Doni. Tapi masukan yang sangat menarik Pak Doni ini PR nggih, Pak Yusro, Pak Arief. Ini mungkin tim bisa kita kerjakan nanti setelah saya lulus ya. Nggih, terima kasih Mas Pak Doni. Wonten malih Bapak Ibu, monggo. Monggo wonten malih. Nggih, kalau tidak ada berarti saya tutup nggih.
Mbak Laura, wakil dari Undip. Halo Bu Wati. Nggih, monggo Mbak Laura mungkin bisa memberi masukan dari Undip. Nggih, kalau saya sih tidak masukan ya, malah saya justru menyambut baik buku ini. Karena beberapa kali kan saya sempat surat dengan Bu Wati ya, kondisi BIPA di Undip terkait juga dengan buku ajar dan lain-lain begitu. Jadi saya menunggu jika nanti buku ini sudah jadi, saya akan menggunakan untuk mengajar mahasiswa kami begitu. Namun ada satu sih catatan yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Titi, ini saya juga agak mengganjal di materi yang Jepara itu Mbak Wati. Jepara nggih, heeh pripun Mbak? Kalau Jepara itu kan juga bahasanya itu kan tidak bahasa Semarang, artinya dia punya kekhasan sendiri. Kalau tadi kan ada bahasa Jawa 1 atau 2 kalimat begitu ya, dan itu tidak ada bedanya dengan bahasa Semarang kalau saya lihat. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan ungkapan-ungkapan Jepara seperti tah atau si begitu. Kalau Semarang kan punya to ya, kalau Jepara mungkin punya tah, sehingga nanti penjelasannya ke mahasiswa jadi kalau Semarang ini, kalau Jepara ini hanya untuk informasi saja supaya mereka bisa membedakan gitu. Siap. Itu sih. Oke, Kita siap. menunggu ya Mbak ya. Siap, Nanti tak antar saya nang Undip dikabari. ya. Iya, Oke, siap. siap. Terima kasih Mbak Sukses Laura. selalu Mbak Wati. Nggih, siap. Terima kasih. Nanti insya Allah teman-teman dari Jepara juga ada nanti bisa memberikan masukan terkait dengan apa ya, ternyata kata toh, ta, hee, ho itu jadi sesuatu yang menarik. Iya, betul. Betul. Terima kasih Mbak Laura. Nggih. Sami-sami. Wonten malih mungkin dari wakil Unisula, Mbak Meila. Mboten an nggih. Baik. Saya menambahkan Bu Wati. Nggih, Pak. Sekali Monggo. lagi fokuskan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baik. Ya, artinya memang beberapa daerah itu bisa panjenengan ambil juga kosakata, tapi kunci utama adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Iya, betul. Ya, karena takutnya nanti terus menjadi terlalu banyak, nanti malah menjadi berat bagi siswa. Oleh karena itu, kosakata Jawa, bukan bahasa Jawa. Jadi yang muncul menjadi sesuatu itu sedikit, saya menyetujui panjenengan sekitar tidak lebih dari 5%. Kalau perlu di antara 2 atau 3% saja untuk kosakata Jawa yang muncul sebagai penambahan saja, itu hanya saja karena memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sehingga barangkali fokus pembelajaran bahasa Indonesianya tetap lebih kena di sana. Yap. Mungkin Pak Arif kelihatannya mau ngendikan. Nggih, monggo Pak Arif. Iya, terima kasih. Setuju Pak Nuk tadi ya, Pak Yusi ya. Jadi memang kalau itu istilah ya, istilah konsep itu nggak apa-apa, tapi bukan pelajaran bahasa Jawa, itu tetap pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau istilah konsep yang terkait dengan budaya, dengan sastra, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau bukan mengajarkan bahasa Jawa kan begitu. Saya kira bisa di subculture itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak semua. Jadi Purwokertoan ya, Jabaku, pesisir kan begitu ya. Itu saya kira ada wakil begitu. Tapi yang penting sebetulnya adalah bagaimana ini melahirkan sebuah konsep. Konsep yang pertama harus diperkuat lagi konsep kearifan lokalnya dulu. Konsep indigenis ya. Jadi budaya indigenisnya itu seperti apa? Karena sekali lagi saya lebih menekankan bukan pada buku ajarnya ya Bu ya, tapi justru yang karya akademik disertasinya. Jadi disertasi itu adalah nanti Ibu bukan ahli di dalam membuat buku ajar, tapi ahli kebipaan yang berbasis gitu, pada culture begitu. Jadi mohon diperkuat kembali kearifan lokal yang dimaksud apa, jangkauannya apa, sehingga tidak kesana kemari begitu. Biasa kalau uji disertasi begitu. Betul. Pak Adi. Ini ujian disertasi sudah di sini. Iya. Oke, terima kasih. Ya saya pikir dari teman-teman yang tadi menyampaikan itu memang tidak tidak berharap bahwa buku ini memang akan campur kode secara keseluruhan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika ada cerpen, lalu cerpennya itu ada dialog, saya tidak mungkin kan menyampaikan dialog versi bahasa Indonesia pure, padahal secara nyata dialog itu memang disampaikan bahasa Jawa begitu. Nah,
barangkali yang tadi sepenangkap saya, kalau dengan bahasa Jawa kok aksen yang saya tulis itu masih Jawanya saya, Wati, nah itu belum begitu, maka disuruh menambah toh, ta, atau mungkin dengan bahasa aksennya saja, tetapi J nanti akan menjadi tambahan. Niki, Pak Arief, dan mungkin Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan konsep buku BIPA saya adalah dari Garat 2004 tahun halaman 8 itu sebetulnya kalau tidak salah tentang literature, tetapi fokusnya bukan literature yang komplit, hanya pada one point of kalau saya lupa itu novel atau apa, tetapi hanya secara umum. Nah, dari pendapat Garat itu saya mengambil konsep baru, teori baru bahwa karya sastra dengan lingkungan itu bisa dipecah menjadi 4. Yang ini dibahas di dalam buku BIPA. Yang pertama akan mengulas karya sastra itu lingkungan itu sebagai setting. Nah, tadi maka ada tentang katakanlah Karimun Jawa, tentang apa namanya Batu Raden. Nah, ini tentang settingnya. Yang kedua, karya sastra yang bertemakan lingkungan dengan menggunakan diksi simbol tertentu. Ada di Telaga Sunyi di Wonosobo misalnya. Nah, ini ternyata ada simbol tertentu begitu. Jadi menggunakan diksi misalnya pohon, misalnya angin. Nah, ini menggunakan itu juga pada poin di konsep buku itu. Yang ketiga, ada karya sastra yang melibatkan tokoh itu menjadi dasar konflik. Misalnya seseorang yang konfliknya itu menebangi pohon, misalnya dia tidak ingin atau tidak melestarikan lingkungan. Nah, ternyata di situ ada konflik yang ada efek begitu. Nah, ini juga dimunculkan di dalam buku BIPA ini. Dan yang terakhir, karya sastra yang mengenalkan lingkungan dengan tujuan ceritanya. Jadi lebih ke tujuan esensi dari cerita, misalnya katakanlah cerpen. Nah, berarti cerpen itu nanti tentang mengenalkan lingkungan. Nah, 4 hal ini yang menjadi dasar atau teori baru di dalam buku BIPA, bermuatan sastra lingkungan, yang memang saya kembangkan dari mengadaptasi pendapatnya Garat. Nah, itu Pak Arief, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi teori baru yang bisa kita kembangkan ke BIPA B1, BIPA C1, BIPA C2. Karena kalau A1, A2 mungkin sangat sulit ya, karena A1 masih ke dasar atau perkenalan. Niku, Pak Arief, dan teman-teman, saya yakin masukannya sangat berguna dan beberapa catatan sudah saya tulis. Yang kembali saya sampaikan bahwa ini bukan buku BIPA dan membahas tentang Jawa secara bahasa Jawa, tetapi hanya pada aksen-aksen yang saya tidak bisa melepaskan dengan teks-teks sastra yang ada di dalam cerita itu. Begitu, nggih. Barangkali masih ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Atau Bu Indri dari Unsur? Halo, Bu Indri. Sudah bagus. Iya, maaf tadi terlempar cukup lama. Oh, ya Allah. Sudah bagus, Mbak Wati. Ini maju terus. Nah ini itu aja sih. Bu Indri, begini, ini kan dalam waktu dekat saya diminta mengujikan secara terbatas satu setting. Nah, barangkali nanti UNS ya yang menjadi tim ya, saya sudah matur ke Budian. Tetapi setelah itu uji coba luas, nanti melibatkan 3-4 setting yang nanti juga saya mohon bantuan Bu Indri sebagai wakil yang dari Barat, kemudian Undip atau UNES, kemudian yang dari Timur bisa UNS begitu. Kalau isi mohon maaf ya Pak Doni, saya mungkin tidak akan uji cobakan diisi karena esensinya berbeda, nanti takutnya malah mahasiswa tidak secara paham begitu, karena memang isi 40% saja untuk BIPA, tetapi insya Allah jika ini sudah selesai nanti PR yang dari Pak Doni kita garap bersama-sama. Ini justru malah Pak Doni kayaknya yang mengerjakan, tapi saya membantu begitu. Siap gitu ya. Iya, Pak Doni bisa mengembangkan buku BIPA tapi untuk fokus yang seni budaya pertunjukan. Ya, itu sudah ada di benak saya. Ya, siap membantu pokoknya. Nah, nah ini
Ini baru saja bergabung ini Kepala UPT Bahasa UNS. Ini, halo Puriwanti. Halo, halo. Ya, nggih, tadi ada Mbak Dian, ini teman-teman dari pengelola dan pengajar Dharma Siswa di Jawa Tengah itu berkumpul. Nah, ini tadi saya cerita bahwa nanti mohon bantuan dari UNS khususnya UPT P2B ya untuk membantu yang uji coba, dan nanti saya kontak Mbak Riwanti dan juga Mbak Dian. Nggih. Ya, nanti buku saya kirimkan wes langsung. Ya. Ya, nanti saya juga insya Allah kalau ada tidak COVID lagi bisa main ke Purwokerto ya, bisa main keliling Jawa Tengah. Berkunjung ke Candi Prambanan. Oh nggih Pak, tata tulis insya Allah itu tetap akan menjadi tim editor nanti untuk ngecek ya, karena ya manusiawi Pak, mohon maaf. Terima kasih Pak Doni atas koreksinya. Nggih, ada masukan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri, ini siapa ya? Juanda siapa ya? Pak Ganjar, apakah bisa memberi sambutan atau tasih rapat nggih, Bu? Baru nanti di situ saya masukkan data-data di sini. Ini lagi kami coba sinkronisasi dulu dengan Sebentar ya Bapak Ibu, saya kontak Ganjar sebentar. Baik Bapak Ibu, ini barangkali sebelum saya tutup, saya masih mohon kepada Pak Kabale untuk memberi sambutan sekiranya beliau bisa. Atau sambil menunggu beliau bisa ada yang mau diberikan tambahan masukan kepada saya? Monggo Bapak Ibu. Selamat siang Pak Ganjar. Selamat siang Pak Ganjar. Takutnya nanti saya tutup, beliau masih on. Atau mau disampaikan teman-teman saya dari UNS, Mbak Pipi? Lagi ya, Pak Yusuf dari Bahasa Arab, mungkin versi Bahasa Arab seperti apa? Monggo, sharing-sharing, cerita-cerita. Halo, Assalamualaikum Mbak Wati. Ya, Waalaikumsalam. Kalau untuk sampul dan sebagainya, wonten masukan mboten nggih Bapak Ibu? Semua sudah ya.
Pak Juanda dari mana, J? Mohon maaf Ibu, saya dari Universitas Surabaya Gunung Jati Cirebon. Saya Oh, tertinggal. Saya baru oh, mendapatkan informasi dari Bu Mailan dari itu. oh, Hanya J, pas enggak saya apa-apa, J. Ya, ini tetapi ya nggak apa-apa, Bapak. Nanti bisa menjadi ide untuk di Jawa Barat barangkali ya. nggih, Ya, Bu. Cirebon kan Jawa Barat ya. Nanti boleh dengan sastranya fokus di sastra itu, enggak apa-apa. J. Ya, cuman saya tertinggal ini. Enggak Padahal apa-apa, sangat Pak. bermanfaat sekali sebenarnya. Oh, Iya, J, ya Pak. Temannya Bu Indri ya? iya teman Bu Indria. Ya, Oh, sama dari Pak, siapa itu Pak? IAIN. Jamat ya? Pak Jimat Ah, Susilo Pak itu Jimat itu kaprodi kayaknya saya. kemarin juga validatornya Pak Arif itu. Oh iya, sama Bu Niknik ya kalau tidak salah. Oh, tentang apa beliau? Bu Niknik itu kan pakarnya yang pipa bisnis ya? Iya, Pak Jimat itu tentang disertasinya tentang BIPA juga, bahan ajar BIPA juga, tapi untuk tujuan akademik. Oh, akademik ya. Ya. Oh, oke. Mudah-mudahan sih semester ini beliau lulus kayaknya sih. Wah, Sedang sukses lah. fokus. Amin, amin. Doakan saya juga ya, Pak. Ya, mudah-mudahan cepat Bu Wati. Saya juga Ya. insya Allah disertasinya tentang BIPA, hanya Oh, desain semangat. bahan, ya tentang desain bahan ajar BIPA itu. Oke. Saya Ya, tertinggal ini. nggak apa-apa, Pak. Salam kenal. Ya, Belum salam pernah kenal. bersua ya, barangkali. Betul-betul. Bu Wati, terima kasih. Oke. Selamat siang, Pak Ganjar. Apakah sampun bisa memberi sambutan, Pak Ganjar? Sepertinya masih rapat penting ini. Ibu, maaf Ibu, sebentar ini bapaknya lagi ke toilet. Oh, Nje, enggak apa-apa, Nje. Terima kasih, Nje. Saya Nje, mohon, sehat. Nje, karena ini takutnya Nje. mau saya tutup, nanti beliau Wah. mencari. Nje, saya tunggu. Nje, betul apa, Mbak? Nje, suwun. Ini COVID-nya sampai kapan kira-kira juga belum tahu, Nje, Pak Arif. Nanti mudah-mudahan kalau tidak lagi COVID kan saya bisa mengundang Bapak Ibu ke Solo. Ya, lihat Mbak Wati tampil. Iya, Bu Indri. Kangen ya Bu Indri ya. Ini loh Noramba, ini loh mata anter nih ke sana. Oh lah, Mbak Wati, wajar. Ramba ungu, rambanya warnanya nggak ungu kan? Enggak toh, nanti nek anu ke Purwokerto ya, kangen aku ki. Ya Allah, amin. Iya, aku sama Mbak Laura aja belum pernah, jarang ketemu ya Mbak Laura ya, podo undipe karo UNES. Turun gunung ya atau ketemu aku. Ini Mbak Yuku, Mbak Riwanti yang ngono nang UNS. Aku udah lama nggak ke UNS nih loh. Ayo kapan? Iya. Kudu sabar sih. Nah, kandani ya. Lah iki aku sama tetanggaku aja depan rumah ini Mbak Zulianti itu ikut di sini. Itu jarang ketemu saya. Untuk teman-teman, saya pikir Bu Wati boleh saya menambahkan. Boleh Pak, nggih Pak. Sambil menunggu Pak Ganjar. Memang selama ini yang sudah sering terjadi kita membuat materi ajar, buku ajar itu untuk BIPA pemula. Iya. Seringnya seperti itu gitu loh. Sementara untuk BIPA lanjut, BIPA yang sifatnya apa ya namanya ya advance itu memang belum ada cukup buku. Nah, buku Bu Wati ini memang saya pikir merupakan tantangan dan juga teman-teman yang lain juga bisa membuat buku-buku termasuk tadi Pak Doni ya untuk yang terkait dengan seni. Jadi memang istilah-istilah di dalam seni karawitan, seni pertunjukan dan sebagainya itu tidak dengan mudah bisa dicerna oleh pembelajar asing. Tapi mereka sangat membutuhkan. Nah, ini juga seperti itu. Jadi pelengkap untuk pengayaan buku-buku seperti ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Mungkin mohon dukungan Pak Ganjar nanti ke depan juga variasi pembelajaran BIPA di Indonesia ternyata
cukup beragam. Jadi tidak hanya satu level saja, tapi di level yang lebih atas juga sudah mulai tampak, dan itu lebih kuat sebagai alat bagi kita untuk mempromosikan Jawa Tengah, untuk mengenalkan Indonesia ke dunia yang lebih luas, karena mereka adalah betul-betul pembelajar profesional. Biasanya Nggih, seperti itu. betul. Nggih, terima kasih Bu Wati. Monggo Nggih, mungkin terima Pak kasih Ganjar Pak sudah Yusro. siap. Nah, Nggih. nggih, Pak Ganjar, ini nyun sewu, ini memang tidak secara formal saya sowan ke Balai Bahasa Jawa Tengah, tetapi memang sahabat dan Pak Ganjar berkenan rawuh ini sungguh luar biasa. Dan tadi pagi saya matur budekan, saya matur kalau Pak Ganjar akan rawuh, dan beliau menyampaikan salam untuk Pak Balai Bahasa Jawa Tengah, Pak Ganjar, dan budekan tidak bisa rawuh juga karena ada kegiatan di kampus Sabtu-Sabtu, tetapi beliau menitipkan salam. Nah, ini dari saya pribadi juga mohon kepada Pak Ganjar sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan PIPA khususnya di Jawa Tengah. Mudah-mudahan APP PIPA, kemudian Balai Bahasa saling bersinergi, dan khususnya untuk pengembangan buku ajar saya bisa ya diberi masukan begitu. Monggo kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan buku maupun PIPA di Jawa Tengah. Kami silakan, monggo. Matur nuwun sangat Bu Wati. Ini suatu kehormatan saya juga bisa hadir di sini, Bu Wati. Ini sudah lama sekali saya tidak menengok-nengok kebipaan nih, hampir 7 tahun ya Pak Arif. Ini senang sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Arif. Lama kita tidak jumpa Pak Arif. Ada Pak Yusro juga dan rekan-rekan ya semua. Saya sangat senang sekali di sini, dan tadi meskipun lamat-lamat saya tadi mendengar juga, karena nuwun sewu Bu Wati ada FGD dengan teman-teman di Wonosobo ini. Nah, saya semalam juga sudah membali dan menarik, apalagi untuk konten yang berisi tentang ke-Jawa Tengahan, ini sangat menarik gitu. Mungkin nanti bisa diberikan ke penerbit yang desainnya bagus, jadi wah ini nanti foto dan tata letaknya bisa perindah gitu. Karena salah satu yang menarik sekarang bagi para pembelajar, tidak hanya pembelajar asing ya, yang mempelajari budaya Indonesia itu, justru mereka banyak yang mencari antara teks dan gambar gitu, kecenderungan yang saya amati gitu. Kemudian ini buku yang semacam ini saya sangat melihat ini Bu Wati banget gitu. Dan alangkah lebih bagusnya juga dikemas seperti buku journey ya, journey gitu, perjalanan. Kan Bu Wati senang jalan-jalan gitu, senang journey gitu ya. Kalau misalnya konsep itu diterapkan nanti untuk membuat semacam keselarasan, ada kesinambungan, sudah piknik ke Semarang, lalu ke Wonosobo, lihat gimbal, lalu ke jangan ke Wonosobo dulu, ke mana, ke legenda ini dulu, ke Rawapening dulu, setelah dari Rawapening ke sini nih. Jadi ada semacam petanya gitu. Wah, ini menarik sekali untuk teman-teman BIPA sana. Jadi, dan ada keunikan sendiri dari bukunya Bu Wati ini. Ini hanya bayangan saya saja ketika malam membaca bukunya, calon bukunya Bu Wati ini. Wah, ini kalau dibuat seperti misalnya ada tokoh Wati dan Sripon gitu. Berjalan-jalan misalnya 15 hari di Jawa Tengah, bermula dari Semarang, terus ke sini, dan di awal buku itu bisa saja dibuat peta gitu, peta perjalanan Wati dan Sripon misalnya, atau siapa mengambil tokoh. Terus di dalamnya baru ada, wah ini lebih menarik seperti ini. Sepertinya bagi teman-teman yang nanti mahasiswa atau
pembelajar BIPA secara umum yang apa? Secara umum sudah level B2 baik mahasiswa maupun profesional itu juga bisa menggunakan itu gitu. Jadi asik sekali jika dibuat seperti itu. Dan tentunya dari segi kehadiran sebuah buku ajar BIPA, ini bagaimanapun ya Pak Yusro, Pak Arif, kehadiran buku ajar BIPA itu sangat ditunggu-tunggu gitu. Sekecil apapun. Misalnya saya juga sudah melihat, mungkin Pak Yusro, Bu Wati juga melihat ya buku-buku yang diproduksi oleh teman-teman Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang kecil-kecil ya, tentang khas khas kelokalan Jawa Tengah, itu juga ternyata diminati gitu ternyata. Seperti itu gitu. Nah ini jadi mungkin ini Bu Wati nggak hanya satu buku ini, tapi nanti pasti akan banyak lagi ya Pak Yusro ya. Ini bagaimana Pak Arif yang sudah puluhan tahun berkecimpung dengan BIPA itu, salah satu keluhan misalnya kalau yang di luar ya Pak Arif, kekurangan bahan ajar, kekurangan variatifan tadi yang disebutkan oleh Bu Wati di awal, bahkan terlalu umum gitu ya misalnya, atau yang dibuat oleh Badan Bahasa dengan 34 judul dan variasinya itu mungkin ada beberapa yang bisa diterapkan tapi ada yang tidak, karena memang ya itu karena penulisnya banyak gitu. Nah mungkin saja kelebihan dari bukunya Bu Wati ini ditulis oleh Bu Wati sendiri dan ini dalam rangka disertasinya. Ini yang menjadi penguatan untuk itu gitu. Dan ketika saya berguru juga ke almarhum Pak Wid, kemudian Pak Nyoman Riase, Pak David Hill, Bu Karen Bailey di Australia, banyak sekali yang saya berguru ketika awal-awal pembentukan BIPA di Badan Bahasa dan BIPA dulu ya, dengan Pak Yoyo, dengan Pak yang teman-teman di UPI gitu. Itu memang dulu salah satu kekurangannya itu kekurangan bahan ajar, kekurangan ada bahan ajar tapi kurang variatif, kurang kuat, kurang menohok dengan kebutuhan pembelajar BIPA karena sebelumnya tidak ada pemetaan. Tadi bukunya Bu Wati ini ada pemetaan kompetensi, itu penting juga itu karena nanti itu jadi gambaran pembelajarnya juga bagi pembelajarnya gitu. Itu penting juga. Mungkin nanti bisa dibuat tidak hanya tabel sederhana itu, tapi mungkin juga namanya peta kompetensi bisa dibuat infografis dan sebagainya, itu menjadi lebih menarik. Misalnya per kompetensi membaca dan ini di apa saja, kemudian membaca mendasari ini itu sangat menarik gitu. Terutama ada gambaran umum yang hendak dicapai oleh yang mau mengajarkannya. Itu. Dan saya banyak belajar dari Pak, tadi saya sebutkan ya, ke Pak Wid dan Pak Nyoman, ketika kita membuat bahan ajar BIPA, waktu itu BIPA di Badan Bahasa juga baru terbentuk, dan kami di BIPA juga baru membenahi ya, terutama di masa Pak Yoyo dan sebagainya. Nah ini tentang bahan ajar perlunya variasi dan tadi itu pemetaan kompetensi yang dibutuhkan oleh pembelajar gitu. Karena terus terang saja setahu saya ya trennya dulu 2000 berapa, mungkin Pak Arif juga mengamati, memang bahan ajar untuk BIPA itu belum istilahnya silabus dan sebagainya belum padu dan belum ada yang mencoba untuk mengeneralisasikan. Jadi baru pembelajaran BIPA itu sesuai kebutuhan gitu. Kalau sekarang kan ada mata kuliah BIPA, ada dan sebagainya. Ini sebuah perkembangan yang menarik. Jadi pasti Pak Yusro, Pak Arif dan kawan-kawan di sini yang mendengar paparan Bu Wati juga merasa bangga dan sangat senang dengan kehadiran buku ini. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat untuk dunia kebipaan. Jadi saya kayaknya bersemangat lagi gitu untuk melirik kembali kebipaan ini.
Ya, insya Allah kita bersinergi ya Pak Yusro, Pak Arif, Bu Wati, terutama UNES, Undip, dan teman-teman yang di Semarang khususnya atau di Jawa Tengah pada umumnya. Kita majukan lagi kebipaan lewat di tiap kampus dan di asosiasi gitu. Di APP BIPA. Ya, matur nuwun Bu Wati. Terima kasih Mas Ganjar, luar biasa yang memang untuk pengajar BIPA kalau kita lihat sekarang ini Mas adik-adik yang muda-muda semua. Jadi seperti saya itu sekarang sudah tidak lagi mengajar, tetapi harapannya lebih konsentrasi di keilmuan, menyiapkan teman-teman yang muda-muda untuk yang mengajar. Begitu Mas Ganjar, nggih. Jadi Pak Yusro, Pak Arif, dan ini mungkin lebih menyiapkan ke materinya. Nggih, terima kasih. Dan untuk perjalanan yang tadi disampaikan Mas Ganjar, menjadi hal yang menarik sekali. Ini menjadi PR bagi saya, tetapi saya malah kembali tertarik, ini akan saya pecah mawon Mas Ganjar. Jadi buku ajar tetap, lalu buku pengayaan tetap, lalu yang satu nanti seperti buku perjalanan. Jadi menjadi 3 luaran, tetapi dengan konsep yang tadi disampaikan Pak Arif bahwa teori tentang muatan sastra lingkungan tetap akan ada di dalam ketiga buku ini. Terima kasih Mas Ganjar untuk sambutan yang luar biasa, dan tentu teman-teman mudah-mudahan dari Balai Bahasa bisa mengundang, ini ada dari UNS, Mbak Riwanti, Unsud, Bu Indri, Undip, Bu Laura, lalu UNS, ada UNES dari Bu Meina, ISI, Bu Titi dari UMP, ya. Ini tentu akan sangat support untuk program-program yang ada di Balai Bahasa Jawa Tengah, dan tentunya untuk BIPA, karena rekam jejak Mas Ganjar di kebipaan luar biasa, dan kemarin waktu saya ke Badan Bahasa, dengan Bu Ovi, dengan Mas Doni, Pak Doni, itu kita cerita ngalor ngidul bahwa wah ternyata Pak Gubernurnya Pak Ganjar, kabalenya juga Mas Ganjar begitu. Kapan-kapan kita ketemukan gitu antara Mas Ganjar dan Pak Ganjar ya. Itu Mas Ganjar untuk dari saya, dan terima kasih sekali kepada Bapak Kabalai, Mas Ganjar, dan teman-teman yang rawuh di sini. Sekiranya tidak ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan, saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kabalai, terima kasih untuk validator Pak Yusro, Pak Arif, terima kasih untuk tim FGD, Bu Laura, Bu Indri, Bu Riwanti, Mbak Mei, Mas Doni, juga Bu Titi, kemudian teman-teman dari peserta yang lain, Pak Juanda, Mbak Dewi, Mbak Juli, kemudian Mbak Meina. Terima kasih atas kerawuhanipun. Mudah-mudahan nanti uji terbatas segera terlaksana, lalu ada revisi saya perbaiki, termasuk hari ini revisi akan saya perbaiki untuk masukan dari teman-teman, uji luas, dan produk buku segera bisa kami eksperimenkan. Dan mudah-mudahan segera bisa lulus. Ini yang saya doakan, mudah-mudahan. Jangan lupa difoto, sudah belum? Sampun saya foto Pak, sampun. Terima kasih. Terima kasih, saya mohon maaf juga sudah mengganggu hari libur Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi baru nongol. Pak Arif, apa kabarnya Pak Arif? Sehat-sehat selalu ya Pak Arif. Pamit J. Saya tutup J, Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Arif dan kawan-kawan semua. Pak Arif, Pak Yusro, Pak Ganjar.